Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my video. Today, in this video, we are going to talk about tenses. So, keep watching and don't forget to take notes. Well, di sini Ibu sudah nyiapin tabel, yaitu ada tabel time and then ada tabel tenses, bentuk tensesnya. Untuk yang ke bawah itu ada past, present, sama future. Yang kita tahu kalau past itu masa lalu, present itu sekarang, future itu masa depan. Nah, untuk bentuk tensesnya itu ada simple, continuous, sama perfect tense. Nah, yang pertama kita jodohkan nih antara yang ke bawah sama yang ke samping. For example kayak past simple di sini posisinya. Terus ada past continuous tense, ada past perfect tense, ada present simple, ada present continuous tense, ada present perfect tense, ada future tense, ada future continuous tense, dan yang terakhir ada future perfect tense. Sebenarnya masih ada tenses yang lain ya, tapi di video ini kita fokus ke yang 9 tenses ini dulu. Oke? Lanjut, kita bahas simple present tense. Tenses ini menceritakan aktivitas yang dilakukan berulang secara teratur. Ini maksudnya yaitu aktivitas yang diulang setiap hari. For example, makan, tidur, minum, atau misalnya bukan aktivitas yang tidak dilakukan sehari-hari juga nggak apa-apa. Misalnya sebulan sekali, seminggu 3 kali, atau misalnya setahun sekali. Pokoknya itu diulang, berarti itu kita pakai simple present tense. Contohnya di gambar ini ada garis, itu silangnya ada beberapa kali kan, itu maksudnya kegiatan yang diulang tadi. Terus selain kegiatan yang diulang, menceritakan kebiasaan, fakta, dan kebenaran umum. Contohnya tadi, I drink coffee every day. Ini masih menceritakan kejadian yang diulang ya. Atau misalnya, the earth goes around the sun. Nah, ini fakta umum atau kebenaran umum. Bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Oke, sekarang kita bahas present continuous tense. Tenses ini menceritakan aktivitas atau keadaan yang sedang terjadi sekarang. For example, I'm learning English right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang, ya kan? Atau you are watching the learning video today. Kamu sedang menonton video pembelajaran hari ini. Bisa ya? Oke, look at the pictures here. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada simple present, yang kedua ada present continuous. Dua-duanya itu ada di posisi now atau sekarang. Bedanya kalau simple present itu I do, kalau misalnya di present continuous dia berubah jadi ada to be sama verb ing. I'm doing. Nah, simple present itu tadi kan gunanya untuk menceritakan kejadian yang diulang, ya kan? Atau misalnya kebenaran umum. Kalau present continuous itu ketika kamu ngomong kejadiannya sedang berlangsung dan aktivitasnya belum selesai. Jadi jelas berbeda ya. Contoh lain misalnya ketika kita mau deskripsiin orang yang berkacamata. Nah, orang yang berkacamata itu ada dua keadaan ya. Ada yang memang dia setiap hari pakai kacamata demi kebutuhan penglihatannya. Ada yang memang saat itu aja, ketika liburan atau misalnya untuk fashion atau misalnya saat itu sedang silau, ya kan? Nah, itu akan berbeda tensesnya. Nah, untuk tadi orang yang sedang pakai kacamatanya tiap hari untuk kebutuhannya, berarti kita pakai simple present. So we can say she wears glasses. Tapi kalau misalnya kita mendeskripsikan orang yang saat itu sedang pakai kacamata, padahal biasanya nggak pakai kacamata, kita bilang she is wearing glasses. Saat itu dia sedang pakai kacamata. Bisa ya? Nah, atau misalnya di sini kita lihat gambar ada air mendidih. Kalau kita mau deskripsiin secara fakta, kita bisa bilang the water boils at 100 degrees Celsius. Ya kan? Air itu mendidih pada saat 100 derajat Celcius. Itu fakta, jadi kita pakai present simple. Tapi kalau kita mau jelasinnya apa yang sedang terjadi saat itu, berarti kita bilang, oh, the water is boiling, can you turn it off? Itu airnya lagi mendidih, bisa dimatiin nggak? Misalnya. Lanjut kita bahas present perfect tense. Tenses ini menceritakan aktivitas yang sudah terjadi sejak dulu dan masih belum selesai sampai sekarang. Contohnya, okay, how long have you learned English? Sudah berapa lama kamu belajar bahasa Inggris? Contohnya misalnya dari kelas 3 SD, berarti 4 tahun. Junior high school, SMP 3 tahun. Sekarang misalnya kalian kelas 2 SMK, berarti sudah 2 tahun. Berarti you have learned English for 9 years, right? Kamu atau misalnya sekalian bilangnya berarti saya sudah belajar bahasa Inggris 9 tahun. I have learned English for 9 years. Dan detik ini sampai sekarang masih belum selesai. Atau ini menceritakan aktivitas yang sudah selesai tapi pengaruhnya masih ada. Atau menceritakan pengalaman aktivitas yang sudah terjadi tapi tanpa ada spesifik waktu, atau aktivitas yang baru saja terjadi.
Di sini ada contoh misalnya, he has lost his key. Dia baru saja kehilangan kuncinya. Dan pengaruhnya masih ada nih. Kuncinya belum ketemu. And he still doesn't have it. Well, sekarang kita bahas simple past tense. Tenses ini menceritakan aktivitas atau keadaan yang sudah terjadi di masa lalu dan aktivitasnya sudah selesai. Contohnya, I finished this assignment last week. Saya sudah menyelesaikan tugas ini seminggu yang lalu. Ini sudah terjadi dan ceritanya aktivitasnya sudah selesai. Sekarang sudah nggak ada hubungannya lagi. Okay, the second one, the police stopped me on my way home last night. Polisi memberhentikan saya di jalan pulang tadi malam. Jadi dimulai, terjadi, dan selesai di masa lalu. Oke, bisa ya? Oke, kita bandingkan dengan present perfect tadi. Kalau simple past tense dia ada spesifik waktu. Contohnya, I visited Bali in 2015. Nah, tapi kalau present perfect tadi, I have visited Bali 2 times. There's no specific time here, ya kan? Nah, terus yang satu lagi misalnya, she lives in Bandung in 2010. Berarti dia tinggal di Bandung pada tahun 2010. Tapi berarti aktivitasnya sudah selesai. Sekarang sudah nggak di Bandung lagi. Beda kalau misalnya kalian pakai present perfect. She has lived in Bandung since 2010. Dia sudah tinggal di Bandung sejak 2010. Tapi sampai sekarang masih di Bandung. Bedanya gitu ya. Jadi kalau yang satu aktivitasnya sudah selesai. Kalau yang satu belum selesai. Lanjut kita bahas past continuous tense. Tenses ini menceritakan aktivitas atau keadaan yang sedang terjadi di masa lalu. Oke, sedang terjadi. Oke, contohnya, I was cleaning the room when you called me yesterday. Saya sedang membersihkan kamar ketika kamu manggil saya kemarin. Oke, atau misalnya, what were you doing at 10 o'clock last night? Apa yang kamu lakukan jam 10 malam tadi? Bisa ya? Kayak di sini look at the picture, di sini ada garis panjang ini berarti itu masa lalu. Dan yang ini sekarang, posisinya ini terjadi di tengah-tengah, karena sedang terjadi. Well, sekarang kita bahas past perfect tense. Nah, tenses ini menceritakan aktivitas yang sudah terjadi dan selesai sebelum aktivitas lain terjadi. For example, when Sarah arrived at the party, Paul had already gone home. Ketika Sarah nyampe di pesta, Paul sudah pulang. Nah, atau misalnya Karen didn't want to go to the cinema with us because she had already seen the movie. Karen gak mau pergi ke bioskop sama kita karena dia sudah nonton filmnya. Jelas belum? Jadi ada aktivitas yang sudah terjadi sebelum aktivitas yang kedua terjadi. Oke, kalau belum kebayang kita bahas lagi contoh yang pertama. Nah, di sini ada Paul. Sarah went to the party last week and Paul went to the party too, but they didn't see each other. Sarah sama Paul itu sama-sama ke pesta minggu lalu, tapi mereka gak saling ketemu. Oke, Paul left the party at 10:30 and Sarah arrived at 11. Paul itu udah pulang jam 10.30 sedangkan Sarah baru nyampe jam 11. Jadi mereka selisih 30 menit. Jadi ketika Sarah sampai di pesta, Paul sudah pergi. Perhatikan di sini. Aktivitas yang terjadi duluan yaitu Paul sudah pergi. Itu berarti kita pakai past perfect tense. Dan yang aktivitas yang kedua, Sarah sampai ke pesta, itu kita pakai simple past tense. Jadi kalimatnya kayak gini. When Sarah arrived at the party, Paul had already gone home. Oke, sekarang kita bahas masa depan yaitu future tense. Nah, tenses ini menceritakan niat yang akan dilakukan atau aktivitas yang baru akan terjadi. Nah, di tenses ini ada 2 bentuk formula ya. Yang pertama kita bisa pakai be going to, yang kedua kita bisa pakai will. Ini tergantung sama fungsinya. Kalau be going to itu berarti menceritakan kejadian yang akan terjadi tapi direncanakan. For example di sini ada I'm going to visit Rina next week. Saya akan mengunjungi Rina minggu depan. Baru akan terjadi tapi direncanakan. Kalau will dia menceritakan kejadian yang akan terjadi tapi spontan. Contohnya di sini. Did you phone Lucy? Oh no, I forgot. I will phone her now. Kamu udah nelpon Lucy belum? Oh iya, aku lupa. Aku akan nelpon dia sekarang. Oke, sekarang kita bahas future continuous tense plus future perfectnya ya. Oke, future continuous tense fungsinya menceritakan aktivitas atau keadaan yang sedang terjadi tapi di masa depan. Contohnya, at 10 o'clock tomorrow, she will be in her office and she will be working. Jam 10 besok, dia pasti sedang di kantor dan sedang bekerja. Menceritakan kejadian yang sedang terjadi tapi
di masa depan, ya. Bisa ya? Oke, look at the picture here. Contoh lain, di sini ada kata now, berarti ini keadaannya sekarang ya. These people are standing to get into the cinema. Sekarang orang-orang ini sedang berdiri untuk bisa masuk ke bioskop. Oke, bayangin setengah jam dari sekarang apa yang akan terjadi? Nah, lihat pasti bioskopnya penuh dan orang-orang akan sedang nonton film. Everyone will be watching the movie, ya kan? Setengah jam dari sekarang. Nah, itu berarti kalian sedang pakai future continuous. Nah, bayangin lagi kalau 3 jam dari sekarang. Nah, 3 jam dari sekarang apa yang akan terjadi? Pasti bioskopnya sudah kosong karena filmnya sudah selesai. Kita sedang pakai tenses future perfect tense, ya. Everyone will have gone home. Menceritakan aktivitas yang selesai atau pasti terjadi di masa depan. Contohnya, Ted and Amy have been married for 24 years. Nah, Amy dan Ted sudah menikah selama 24 tahun. Bayangin tahun depan mereka akan menikah selama 25 tahun kan? Next year, they will have been married for 25 years. Well, did you get the points? Sudah pusing? Biar seru kita lanjut ke rumus ya. Pertama simple present dulu. Di sini kalimat positifnya subjek ditambah verb 1. Kalau subjeknya I, you, we, they. Tapi kalau subjeknya he, she, it, verb 1-nya ditambah s, is, ies. Kalimat negatifnya subjek ditambah do, does, ditambah not, ditambah verb 1. Do, does juga sama. Kalau misalnya subjeknya I, you, we, they, kita pakai do. Kalau misalnya he, she, it, kita pakai does. Interrogatif, do does-nya dikedepankan, baru ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah question mark. Contohnya kayak gini, ibu misalnya pakai kata sleep. Nita usually sleeps at 9 p.m. every day. Nita, karena Nita itu kalau diganti jadi she, jadi sleeps-nya pakai s. Nita usually sleeps, ya. Oke, negatifnya, Nita, karena Nitanya tadi she, jadi pakai does. Nita does not sleep. Nah, sleep-nya S-nya dihilangkan karena sudah pakai does. Sleep at 9 p.m. every day. Interrogatifnya dibalik, si does-nya dikedepankan. Does usually Nita sleeps every day? Oke, sekarang kita bahas simple past tense rumusnya. Positif ada subjek ditambah verb 2, negatif ada did not ditambah verb 1, interrogatif did-nya dikedepankan, lalu ditambah subjek ditambah verb 1, dikasih question mark. Oke, perhatikan untuk penggunaan verb 2, nih ada yang reguler, ada yang irregular. Kalau reguler kita tambahkan ed aja, atau ada yang ditambahkan ied. Contohnya study jadi studied, atau play jadi played, ya kan? Tapi kalau irregular kita harus ubah, kayak eat jadi ate, write jadi wrote. Contoh kalimat di sini ada yang positif subjek tambah verb 2. Misalnya saya pakai sleep ya. Jadi she slept yesterday. Terus yang negatifnya she didn't atau she did not sleep. Slept-nya jadi berubah jadi sleep yesterday. Interrogatif did-nya kedepankan jadi did she sleep yesterday. Bisa ya? Oke, kita sekarang bahas future tense. Nah, sebenarnya kan tadi ada 2 ya, ada be going to, ada will. Tapi di sini saya kasih contoh yang will aja ya, karena sama aja sih dua-duanya pakai verb 1. Nah, kalau di sini kalimat positif, subjek ditambah will ditambah verb 1. Jadi, she will sleep in our new house tomorrow. Negatifnya, subjek ditambah will not, atau kalian bisa pakai won't ditambah verb 1. She will not sleep in our new house tomorrow. She will not. Ya, interrogatifnya will-nya dikedepankan ditambah subjek ditambah verb 1. Jadi will she sleep in our new house tomorrow? Oke, sekarang kita bahas present continuous tense. Di sini kalimat positif subjek ditambah to be. To be kalau verb 1 kita pakai is, mr ditambah verb ing. Nah, di sini karena subjeknya she, jadi kita pakai is. Kalau subjeknya I kita pakai am. Kalau you, we, they kita pakai are. Nah, jadi she is sleeping. Kalau negatif ditambahkan not setelah to be-nya. Jadi she is not sleeping. Dia sedang tidak tidur. Kalau interrogatif, be-nya dikedepankan, tambah subjek ditambah verb 1. Jadi is she sleeping? Lanjut kita bahas past continuous tense. Jadi kita sekarang bahas yang continuous dulu semua. Oke, rumusnya subjek ditambah to be ditambah verb ing. Sama kayak yang tadi, yang present continuous. Bedanya, to be-nya sekarang di verb 2. Nah, sama to be juga ada verb 2-nya. Kalau I, he, she, it, yang tadi am sama is berubah jadi was. Kalau you, we, they, yang tadi are berubah jadi were. Jadi kalau misalnya di sini saya subjeknya pakai she, harusnya tadi is ya, karena verb 2 dari is was, jadi she was sleeping. Nah,
Untuk yang negatif, tambahkan not setelah to be jadi she was not sleeping. Interrogatif, to be-nya dikedepankan jadi was she sleeping? Oke, sekarang kita bahas future continuous tense. Bedanya si to be-nya nggak berubah jadi was were atau is am are, jadi tetap be aja. Jadi kalimat positif subjek ditambah will ditambah be ditambah verb ing. For example, di sini subjeknya she. She will be sleeping tomorrow. Negatifnya tinggal tambahin not setelah will. Subjek ditambah will not ditambah be ditambah verb ing. She will not be sleeping tomorrow. Interrogatif, will-nya dikedepankan jadi will she be sleeping tomorrow? Oke, sekarang kita bahas present perfect tense. Nah, di sini kalimat positif ada subjek ditambah has atau have ditambah verb 3. Nah, has itu kalau subjeknya he, she, it. Kalau have itu kalau subjeknya are you, they. Jadi kalau misalnya kalimat tadi subjeknya she, jadi she has slept. Kalau negatif tinggal ditambah not setelah has atau have-nya, jadi she has not slept. Kalau interrogatif, has sama have-nya dipindahin ke depan, ditambah subjek tambah verb 3. Jadi has she slept? Nah, sekarang kita bahas past perfect. Ini mirip-mirip sama tadi present perfect, bedanya has sama have-nya kita ganti jadi had, yaitu verb 2 dari has sama have ya. Jadi apapun subjeknya kita pakai had. Contohnya kayak kalimat positif di sini she had slept. Negatifnya tinggal tambahin not jadi she had not slept. Interrogatifnya had she slept. Jangan lupa pakai verb 3 ya. Oke, yang terakhir kita bahas future perfect tense. Nah, di sini ada have, ada verb 3, tapi nggak ada has dan nggak ada had. Jadi kalau di depannya sudah ada will, kita balik lagi ke have ya. Nah, jadi subjek ditambah will ditambah have ditambah verb 3. Jadi kalau subjeknya she will have slept. Nah, walaupun subjeknya she, tapi dia tetap pakai have karena sudah ada will di sini. Jadi nggak ada has, nggak ada had. Kalau itu future perfect, she will have slept. Kalau negatifnya, she will not have slept. Terus kalau yang interrogatifnya, jadi will she have slept? Oke, jangan lupa di screenshot ya, ini fungsinya dan yang ini rumusnya. Silahkan kalian di rumah latihan membuat kalimat sendiri dari 9 tenses ini sesuai dengan tabelnya. Nah, gunakan kata kerja yang ada di sini sesuai dengan nomor absen kalian ya. Nah, jadi 9 tenses ini menggunakan satu kata kerja tapi bentuk kata kerjanya berbeda-beda. That's all from me. Thank you for watching, and if you have any question you can give your comment below here. And jika ngerasa ini video bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like. Thank you.